Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, berbagai cara, berbagai taktik, berbagai siasat yang dilakukan oleh ahlul bid'ah untuk membela, mempertahankan, mencari argumentasi dan dalil agar amalan bid'ahnya legal atau amalan bid'ahnya bisa diterima oleh pengikut-pengikutnya. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah menyempitkan makna bid'ah dan meluaskan bahasan-bahasan mengenai bid'ah. Seperti yang dilakukan oleh Gus Jaka ketika menanggapi konten Ustadz Sapik Reja Basalamah. Gus Jaka melakukan ini. Sama saja pada akhirnya mempersoalkan sesuatu karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Jadi di situ saja persoalannya. Maka hilangkan perselisihan, sudah ikut Nabi saja. Nabi tidak tahlilan, kita tidak tahlilan. Jadi ini tetap saja porosnya adalah jangan mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Tanggapan saya sederhana. Berarti panduan hidup kita hanyalah apa yang dikerjakan Nabi. Tidak berkaitan dengan apa yang diucapkan Nabi, tidak berkaitan dengan apa yang menjadi takrir atau keputusan Nabi. Coba kita ukur, kalau teori ini yang dipakai. Orang sholat subuh misalnya, Nabi itu tidak pernah sholat subuh setelah Fatihah itu baca Qul huwallahu ahad, apalagi tidak baca surah. Nabi biasanya dalam sholat subuh itu, setelah baca Fatihah membaca surah Al-Waqi'ah. Kita sholatnya setelah sholat subuh itu baca surah Al-Waqi'ah apa bukan? Kalau bukan berarti kita pun melakukan apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Kalau ini dipersoalkan, ya berarti kita dalam sholat subuh setelah baca Fatihah itu baca surah Al-Waqi'ah sanggup. Dia menyempitkan makna bid'ah dan meluaskan bahasanya. Dia membuat yang umum menjadi khusus dan yang khusus menjadi umum. Tentu saja bagi masyarakat awam ini seolah-olah masuk akal. Ini seolah-olah apa yang dia ungkapkan adalah benar. Namun, bagi orang-orang yang berakal sehat, yang mau berpikir, yang pemahamannya, yang ukuran kebenarannya pada pengamalan Islam ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahih, tentu saja tidak bisa dikecoh dengan cara-cara seperti ini. Sobat-sobat, saya sebut saja Ustadz Sapik Basalamah, bahwa dalam kontennya Ustadz Sapik Basalamah membahas masalah tahlilan dan ditutup
dengan kata, ya kita ikut Rasulullah saja. Perkataan Ustadz Sapiq Reja Basalamah dijadikan oleh Gus Jaka sebagai makna bid'ah. Dia mengatakan ya bahwa kalau makna bid'ah itu ikut Rasulullah, ya berarti kita akan mengalami kesulitan. Ya bagaimana sholat cara Rasulullah? Kalau kita ikut cara sholat Rasulullah, tidak ada yang mampu untuk mengikutinya. Kata Gus Jaka. Dibawa juga ke masalah doa. Pernahkah Rasulullah katanya setiap sholat mendoakan anak-anaknya? Inilah ya cara-cara yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, menyempitkan makna bid'ah tetapi meluaskan pembahasan amalan-amalan bid'ah. Yang dibahas oleh Ustadz Sapiq Basalamah adalah masalah tahlilan. Jadi, mari kita fokus dulu ke masalah ini. Jangan dulu meluas ke masalah yang lain. Artinya, yang dikatakan Ustadz Sapiq Basalamah ikut Rasulullah adalah ikut ketika Rasulullah melakukan yang berhubungan dengan kematian. Di sini jangan dulu meluas kepada yang lain. Bagaimana Rasulullah menyelenggarakan kematian putranya, kematian istrinya, kematian pamannya? Bagaimana? Itu yang dimaksud. Masalah mencontoh Rasulullah memang dianjurkan. Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Arti bid'ah bukan hanya ikut yang dilakukan Rasulullah yang sering disempitkan oleh ahlul bid'ah, atau bukan sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah. Definisi bid'ah itu adalah amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Sedangkan sunnah Rasulullah meliputi perbuatannya, perkataannya, diamnya, dan persetujuannya. Tahlilan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah juga tidak menganjurkan. Mendiamkannya juga tidak. Apalagi menyetujuinya. Karena di zaman beliau amalan tersebut belum muncul. Belum ada yang melakukan amalan seperti ini. Nah, jadi sobat-sobat, apa yang dilakukan Gus Jaka? Menyempitkan makna bid'ah, tetapi meluaskan pembahasan amalan bid'ah. Membuat yang umum menjadi khusus, yang khusus menjadi umum. Karena dalam hal-hal meneladani Rasulullah, mencontoh Rasulullah, Allah juga memberi rambu-rambunya dengan firman-Nya bahwa Allah tidak akan
membebani seseorang di luar kemampuannya. Artinya, mencontoh Rasulullah, ikut Rasulullah sebatas yang kita mampu. Kebaikan kita ikuti sebatas yang kita mampu. Sementara keburukan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, termasuk perbuatan bid'ah yang sesat, kita harus meninggalkannya. Tidak ada batasan di sini. Tidak ada meninggalkan bid'ah sesuai kemampuan. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minal fatum qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.